kelompok 2. Enjoy this video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Rivaldi, NPM 190320153. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin las. Apa sih sebenarnya mesin las itu? Mesin las listrik adalah suatu perkakas yang digunakan untuk menyambungkan logam menggunakan arus listrik sebagai sumber panasnya. Alur listrik ini didapat dari elektroda dan benda kerja. Elektroda dan benda kerja akan mencair dan memadat menjadi suatu kesatuan benda yang sukar untuk dipisahkan. Setelah kita mengetahui pengertian dari mesin las, sekarang saatnya kita mengetahui klasifikasi dari mesin las. Klasifikasi ini berdasarkan cara kerjanya dan pemanasannya. Adapun yang pertama adalah pengelasan cair, yaitu di mana pengelasan ini dilakukan dengan mencairkan logam menggunakan arus listrik atau percikan api yang dihasilkan. Yang kedua ada pengelasan tekan, di mana dalam proses ini logam dipanaskan terlebih dahulu lalu ditekan supaya menjadi satu. Yang ketiga adalah pematerian. Pematerian adalah pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan yang disambungkan dengan logam atau paduan logam yang memiliki tingkat titik cair yang lebih rendah. Kenapa demikian? Karena ketika dilas nanti supaya inti atau logam intinya tidak ikut meleleh saat terjadi pengelasan. Oke, sekarang kita udah tahu nih pengertian dan klasifikasi dari mesin las. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alvino Riansa Putra Pratama, NPM 19032010063. Saya akan menjelaskan tentang las listrik. Las listrik ini sendiri dibagi menjadi 3 pada dasarnya. Yang pertama yaitu las listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, mesin las ini membutuhkan arus listrik bolak-balik atau AC dari pembangkit listrik PLN, generator AC atau yang lainnya sebagai energi untuk melakukan proses pengelasan. Nah, besar tegangan yang diperoleh dari pembangkit listrik PLN tadi belum tentu sama atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin AC ini. Makanya dibutuhkan suatu alat yang dinamakan transformator atau kita biasa sebut trafo untuk menyesuaikan tegangan antara yang masuk dari pembangkit listrik PLN tadi ke mesin las AC ini. Nah, trafo yang digunakan kebanyakan yaitu jenisnya trafo step down atau untuk menurunkan tegangan. Mengapa demikian? Karena kebanyakan daya listrik dari pembangkit listrik PLN itu memiliki tegangan yang cukup besar atau cukup tinggi. Makanya kita membutuhkan trafo step down untuk menurunkan tegangan sampai 55 volt sampai 85 volt untuk bisa masuk ke dalam mesin AC ini. Kelebihan dari mesin AC ini yaitu peralatan dan perlengkapannya sangat murah. Kelemahannya tidak bisa digunakan di berbagai jenis elektroda. Apa itu elektroda? Nanti kita bahas materi setelah ini. Lalu yang kedua ada mesin las arus searah atau mesin las DC. Mesin las DC ini memerlukan listrik searah atau DC yang diperoleh dari mesin dinamo motor listrik searah. Nah, dinamo ini digerakkan oleh mesin bensin, mesin diesel maupun mesin listrik. Dinamo yang menggunakan penggerak mesin listrik ini itu membutuhkan alat satu lagi yang namanya rectifier atau penyeimbang arus. Kenapa demikian? Karena arus yang masuk dari pembangkit listrik PLN tadi itu kan masih AC. Nah, ini diubah ke dalam bentuk arus searah atau arus DC dengan alat yang namanya rectifier ini. Nah, mesin las DC ini terdapat 2 jenisnya. Yang pertama yaitu stasioner, yang kedua portable. Lalu kelebihan dari mesin las ini yaitu tingkat kebisingan yang sangat rendah sekali dibandingkan dengan mesin las AC tadi. Lalu yang kedua itu kelemahannya yaitu tidak bisa digunakan pada semua jenis logam. Jadi bisa digunakan hanya dalam beberapa logam saja. Lalu yang ketiga ada mesin las ganda. Ini adalah campuran antara mesin las AC dan mesin las DC.
Mesin las ini mampu melayani pengelasan dalam arus listrik searah DC maupun arus listrik bolak-balik AC. Nah, di sini mesin ini sangat fleksibel karena bisa digunakan dalam semua situasi. Maksudnya bisa memiliki kemampuan yang dipunyai oleh mesin las AC maupun mesin las DC. Mesin las ini juga mempunyai sebuah transformator satu fasa dan perata arus. Nah, mesin las ganda ini mempunyai kelebihan, salah satunya yaitu mampu mengelas baja yang sangat tipis, aluminium, serta stainless steel. Yang selanjutnya adalah macam-macam peralatan dan perlengkapan las listrik. Yang pertama ada pembangkit arus listrik yang berfungsi sebagai sumber energi dalam kita melakukan proses pengelasan. Yang kedua ada holder atau pemegang elektroda yang digunakan untuk memegang elektroda nantinya. Yang ketiga ada klem massa. Klem massa ini berfungsi untuk menyalurkan massa dari benda kerja atau ground ke las listriknya. Ini disematkan pada meja kerja las. Yang keempat ada meja kerja las itu sendiri yang berfungsi untuk tempat untuk menaruh benda kerja. Yang kelima ada elektroda. Elektroda sebagai alat perekat atau bahan perekat untuk melakukan proses pengelasan ini. Yang keenam ada tang penyepit untuk memegang benda kerja las agar tidak panas. Yang ketujuh ada palu las yang berfungsi untuk membersihkan kotoran atau kerak-kerak yang menempel di saat proses pengelasan itu selesai. Yang ke-8 ada sikat baja, ini hampir sama fungsinya dengan palu las untuk membersihkan kotoran pada benda kerja. Yang ke-9 ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari percikan api maupun panas. Yang ke-10 ada topeng las. Topeng las berfungsi untuk melindungi mata kita dari sinar cahaya yang dihasilkan oleh proses pengelasan tadi, karena cahaya sangat menyilaukan mata. Yang ke-11 terakhir ada baju kerja untuk melindungi kita dari percikan api pada saat melakukan proses pengelasan. Terima kasih. Jenis-jenis pengelasan ada 4. Yang pertama yaitu las oksiasetilen. Panas ini dihasilkan karena adanya pembakaran antara gas oksigen dengan gas asetilen. Nyala yang dihasilkan terdiri dari 2 zona. Yang pertama yaitu daerah pembakaran primer dan yang kedua yaitu daerah pembakaran sekunder. Daerah pembakaran primer ini akan menghasilkan sepertiga dari hasil pembakaran sempurna dengan reaksi etuna ditambah dengan oksigen akan menghasilkan 2 kali karbon monoksida dan hidrogen. Sedangkan daerah pembakaran sekunder ini akan terjadi apabila telah terjadinya pembakaran primer. Las oksiasetilen memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu murah dan mudah dipindahkan sehingga dapat digunakan sebagai maintenance dan repair. Sedangkan kelemahannya yaitu karena masukan panas dan juga kecepatan pengelasan rendah, tetapi harga kapasitansi tinggi, maka daerah terpengaruh panas akan melebar sehingga terjadilah distorsi atau perubahan dimensi. Yang kedua yaitu las busur tungsten gas mulia. Panas ini berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda yang terbuat dari tungsten atau wolfram dengan logam yang dilas. Untuk melindungi elektroda dan logam yang akan dilas, maka harus digunakan gas mulia seperti helium atau argon. Yang ketiga yaitu las busur logam gas. Panas ini dihasilkan karena adanya busur listrik antara elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam terumpan dan logam dilas. Yang terakhir atau yang keempat yaitu las busur elektroda terbungkus. Panas ini dihasilkan karena adanya busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang dilas. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong dengan arah pemakanan mata bor hanya terletak pada sumbu mesin tersebut. Lalu apa itu pengeboran? Pengeboran adalah suatu operasi untuk menghasilkan lubang yang berbentuk bulat dengan menggunakan mesin bor tersebut. Mesin bor ada 3 jenis. Yang pertama adalah mesin bor meja atau mesin bor duduk. Seperti ini gambarnya. Nah, mesin bor meja atau mesin bor duduk ini adalah mesin yang diletakkan di atas meja yang digunakan untuk membuat lubang dengan diameter yang kecil.
Untuk bagian-bagiannya sudah ada pada gambar ya. Lanjut, untuk yang kedua adalah mesin bor tangan atau biasa disebut mesin bor pistol. Mengapa disebut mesin bor pistol? Karena bentuknya ini menyerupai pistol dan pengoperasiannya menggunakan tangan. Mesin bor pistol ini biasanya digunakan untuk melubangi tembok, kayu, atau plat logam. Dan biasanya juga digunakan untuk menguatkan atau mengencangkan sebuah baut dan juga melepaskan baut. Karena pada mesin bor pistol ini terdapat dua putaran, yaitu sebelah kanan dan kiri. Untuk yang terakhir adalah mesin bor tegak. Seperti ini gambarnya. Mesin bor tegak ini biasanya digunakan untuk mengerjakan benda dengan diameter yang lebih besar, di mana proses pemakanan mata bor pada bor ini dapat dikendalikan secara otomatis naik turun sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang perawatan mesin bor. Kenapa sih sebelumnya mesin itu harus dirawat? Yang pertama yaitu tujuannya agar mesin tersebut performa kinerjanya agar tetap stabil. Karena kalau kita tidak merawat, bisa saja nanti terjadi korosi yang bisa menyebabkan kerusakan, terutama pada mesin bor. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk merawat mesin bor, yaitu yang pertama, melakukan pelumasan secara rutin untuk mengurangi terjadinya panas dan gesekan. Pelumasan ini sangat penting, karena kalau kita tidak memberi pelumas mesin bor pada saat digunakan, otomatis mesin tersebut kan mengalami pergesekan, dan itu bisa menyebabkan mesin tersebut cepat panas dan rusak. Lalu selanjutnya, mesin harus selalu dibersihkan setelah digunakan. Pembersihan ini juga sangat penting, karena kalau kita selesai menggunakan mesin tersebut tidak dibersihkan, maka mesin tersebut akan cepat kotor dan bisa saja mengurangi performa kinerjanya. Lalu yang ketiga, chips juga harus selalu dibersihkan. Tapi pada bagian chips kita harus menggunakan kuas untuk membersihkannya. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mengebor, otomatis itu akan menghasilkan serpian-serpian debu yang halus, dan itu biasanya dibersihkannya menggunakan kuas untuk menjangkau debu-debu tersebut. Lalu yang keempat, kita harus selalu memberi minyak atau pelumas anti karat pada mesin bor. Tujuannya yaitu jelas untuk menghindari terjadinya karatan atau korosi pada mesin bor yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan. Lalu yang kelima, yaitu memastikan agar alat pemotong atau mata bor tersebut sudah berjalan lurus atau stabil. Karena kalau kita tidak memastikan mata bor atau alat pemotong tersebut tidak berjalan lurus, takutnya nanti saat digunakan itu tidak stabil dan bisa patah lalu melukai tangan dari pengguna bor tersebut. Lalu yang keenam, jangan pernah menempatkan alat-alat yang tidak terpakai di dalam meja bor. Kenapa demikian? Karena kalau kita menempatkan alat-alat yang tidak terpakai di dalam meja bor, otomatis itu akan mengganggu pelaksanaan pengeboran. Yang ketujuh, yaitu hindarilah menggunakan pakaian longgar pada saat melakukan proses pengeboran. Karena takutnya nanti kalau kita melakukan pengeboran menggunakan pakaian longgar, pakaian tersebut bisa saja terkena dari ujung mata bor yang akan kita gunakan, dan nantinya bisa melukai tangan kita. Itu kembali lagi ke K3, yaitu keselamatan kerja. Lalu yang terakhir, kita harus menggunakan kacamata pada saat melakukan pengeboran. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pada saat kita melakukan pengeboran itu akan menghasilkan serpihan butiran-butiran debu yang halus. Apabila kita tidak menggunakan kacamata, serpihan tersebut bisa saja masuk ke dalam mata kita, dan itu bisa menyebabkan iritasi pada mata. Itu juga termasuk ke dalam K3, yaitu keselamatan kerja. Oke, jadi sampai situ dulu pembahasan yang dapat saya berikan mengenai tentang perawatan mesin bor. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.